Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Anyway, sudah cukup lama ya saya tidak melakukan ulasan teknikal untuk serangkaian saham. Namun sepertinya pada penutupan Jumat lalu, saham-saham pada sektor bank digital ini mulai menarik nih teman-teman semua ya, mulai kembali mendapatkan apresiasi dari para pelaku pasar. Untuk itu saya akan share paparan teknikal saya. Semoga informasinya bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang mungkin sedang melirik saham-saham di sektor bank digital ini. Oke, silakan tonton ulasannya dari awal hingga akhir. Let's get started. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu dengan saham agro ya teman-teman semua. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada indikator MACD ini sedang bergerak naik ya. Kembali bergerak naik dengan posisi yang menanjak, yang berarti momentumnya mengalami penguatan. Dan terlihat di sini bahwa MACD daripada agro sendiri sudah melewati center line. Artinya memang potensi daripada momentum agro ini berpotensi untuk mengalami percepatan. Dan kalau kita perhatikan juga dari sisi volumenya ya, ini sudah mulai mengalami spike up nih. Bisa diperhatikan selama 3 bulan sampai 4 bulan terakhir, ini volumenya flat saja, kecil saja. Namun pada penutupan minggu lalu, ini sudah mulai mengalami namanya lonjakan volume. Yang artinya memang minat pelaku pasar ini mulai kembali kuat nih di saham agro ini. Ya. Dan kalau kita perhatikan pada price action-nya, pada analisa candle-nya, ini bisa diperhatikan bahwa agro baru saja melewati sebuah area resist ya. Sehingga berpotensi dia akan kembali diuji sebagai support ya pada saham ini. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya untuk area belinya daripada agro ini, kalau bagi teman-teman yang ingin beli ya, itu bisa beli di area support ini ya. Kita berharap diberikan pullback di kurang lebih di area 282 sampai 286. Lalu kemudian untuk targetnya sendiri seperti apa? Targetnya itu berada pada area resist yang berwarna biru Tosca ini ya, itu kurang lebih di level 344 sampai dengan 348 seperti itu. Namun kalau kita perhatikan dari sisi akumulasi distribusi, ternyata saya deteksi ini terdapat sedikit distribusi ya, sehingga mungkin di minggu depan saham agro mungkin akan mengalami sedikit koreksi terlebih dahulu ya. Dan semoga bagi teman-teman yang belum punya saham ini diberikan potensi untuk pullback ya, sehingga bisa melakukan entry. Sedangkan bagi yang sudah punya ya silakan hold saja ya, karena memang secara teknikal saham ini baru saja memulai fase momentum kenaikannya, sehingga berpotensi dia akan terus melanjutkan kenaikannya dengan menguji area resist yang saya sebutkan. Dan kalau saja dia mampu melewati area resist yang saya sebutkan ini, maka bukan tidak mungkin saham agro akan mulai kembali mengalami namanya fase rally ya. So ini sangat menarik sekali untuk saham agro. Untuk itu silakan teman-teman perhatikan ya bagaimana trading plan-nya. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam ulasan saham kedua, yaitu saham BABP. Nah, untuk chart BABP sendiri kalau kita perhatikan dari sisi momentumnya, ini MACD juga sedang bergerak naik ya teman-teman semua, diikuti dengan peningkatan volume. Namun memang dari sisi posisi MACD sendiri masih berada di bawah center line, yang artinya memang secara momentum teknikal BABP belum terlalu kuat ya, tidak sekuat agro seperti itu. Namun jelas ini memberikan kita indikasi bahwa minat buyers memang sedang menguat di saham ini. Dan memang kalau kita perhatikan dari sisi price action-nya, ini BABP sendiri sudah melewati area resist yang saya gambarkan ini, sehingga memang berpotensi juga saham ini ya, itu untuk mengalami koreksi terlebih dahulu. Meskipun memang secara teknikal saya mendeteksi adanya peningkatan akumulasi ya. Jadi kalau bicara peluang, maka kita tinggal melihat saja nih bagaimana pergerakan saham ini di minggu depan ya. Kalau memang diberikan pullback, maka bisa antri kurang lebih di level 63 sampai 65. Dengan potensi kenaikan dia masih akan menuju ke area resist biru Tosca ini, itu kurang lebih di level 72 sampai 74 seperti itu. Dan jelas kalau misalkan dia mampu melewati area resist biru Tosca ini, maka saham BABP berpotensi nih untuk mengalami namanya reversal trend. Oke, jadi memang secara overall ini teknikalnya juga cukup baik ya. Silakan bagi teman-teman yang sudah punya bisa hold, sedangkan yang mau entry bisa mengikuti trading plan yang saya sebutkan. Oke, berikutnya kita ulas mengenai saham BBYB. Nah, ini adalah salah satu saham yang menurut saya teknikalnya sangat-sangat bagus ya teman-teman semua. Kita perhatikan, ini MACD-nya kembali bergerak naik ya, dan sudah mengalami lonjakan pada penutupan Jumat lalu dan sudah melewati center line seperti itu ya, dengan peningkatan volume yang juga sangat tinggi seperti yang terjadi pada saham agro ya. Namun memang dengan kenaikan yang secepat ini, maka memang agak sulit nih bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham BBYB untuk entry ya. Kalau kita bicara ideal sendiri, sebenarnya area support yang bagus itu untuk entry BBYB itu berada di level mendekati area support kotak kuning ini ya, itu kurang lebih di level 300 sampai 306. Namun seperti agak sulit nih kalau melihat momentum yang dimiliki oleh BBYB untuk bisa melakukan entry pada area support tersebut ya. Oleh karena itu kita mungkin hanya bisa berharap pada area support yang kedua ya, area support minor itu kurang lebih di level 326 sampai dengan 330 ya. Jadi mendekati resist line ini teman-teman semua ya. Jadi kalau memang diberikan pullback mungkin bisa coba entry di situ. Dengan target price ya masih berada di level area resist kotak biru Tosca ini ya, itu di level 376 sampai 382 seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan BBYB sendiri ini sudah break
breakout ya, level resistance jangka panjangnya teman semuanya. Jadi memang akan sangat menarik kalau saham ini mampu kembali mengalami rise up dan mampu mengalami breakout lagi pada area resistance kotak biru Tosca yang saya gambarkan ini. So sangat menarik sekali bagi teman-teman yang memang sudah memiliki BBB, maka selamat, silahkan hold saja. Sedangkan bagi yang mau entry maka perhatikan dengan cermat pullback saham ini ya. Jadi kalau dia mengalami pullback ke area support yang saya sebutkan tadi dengan volume yang tidak terlalu besar, maka bisa coba untuk spec buy. Ya karena memang potensinya secara technical itu sangat bagus. Oke, sekian untuk BBB. Sekarang kita masuk ke dalam saham yang keempat, yaitu saham BBHI. Oke, berikutnya adalah saham BBHI teman-teman semua ya. Jadi kalau diperhatikan di sini memang secara momentum sudah mengalami percepatan, karena MACD sendiri juga sudah mulai mengalami lonjakan dan berada di atas center line, dan pada akumulasi distribusi juga saya perhatikan sudah mulai mengalami peningkatan akumulasi ya, dimana bisa ditunjukkan di sini pada indikator volume yang juga mengalami peningkatan yang tinggi seperti pada saham-saham lainnya. Jadi kalau diperhatikan memang di minggu depan BBHI berpotensi masih akan mengalami apresiasi ya, namun jika terjadi pullback maka bisa dijadikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin entry di saham BBHI ini di area support kotak merah ini ya teman-teman semua, di level 1470 sampai dengan 1500, dengan target price masih berada di level resist kotak biru Tosca ini di level 1675 sampai dengan 1700 seperti itu. Namun yang bisa diperhatikan bahwa BBHI merupakan ciri-ciri saham yang memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Jadi memang lebih baik untuk entry saham ini adalah ketika dia mengalami pullback ya. Tidak bagus kalau teman-teman mengejar saham ini ketika mengalami kenaikan. Karena memang rentang daripada sahamnya cukup lebar sehingga akan lebih bagus, lebih aman kalau kita entry pada posisi pullback. Dan kalau misalkan dia nanti mampu mengkonfirmasi melewati resist kotak biru Tosca ini, jelas saham ini juga sangat menarik. Karena dari sisi historikalnya, saham ini cenderung akan mengalami kenaikan yang cepat ya ketika dia melewati sebuah resist kuat ya dengan peningkatan minat buyers, maka dia akan mengalami ranging atau kenaikan uptrend yang cepat dalam waktu singkat seperti itu. Ya, so ini bisa diperhatikan juga untuk teman-teman yang ingin entry saham BBHI, sedangkan bagi yang sudah punya maka silahkan hold saja. Oke, berikutnya kita masuk dalam saham berikutnya yaitu saham BNBA. Untuk MACD sendiri juga sudah mulai mengalami peningkatan ya, yaitu sudah berada di atas center line dengan peningkatan volume, meskipun BNBA sendiri dari sisi volume itu mungkin tidak terlalu signifikan nih dibandingkan saham-saham bank digital sebelumnya ya. Dan kalau diperhatikan sini memang kalau saya bisa lihat bahwa memang terjadi distribusi teman-teman semuanya pada penutupan Jumat lalu itu mulai terjadi distribusi sehingga potensi saham BNBA sendiri di minggu depan itu mungkin akan mengalami koreksi terlebih dahulu seperti itu. Nah sebenarnya kalau kita bicara ideal support ya untuk entry saham ini sebenarnya berada di area level 725 sampai 735 ya, yaitu di area support kotak merah ini. Namun kalau diperhatikan dengan kenaikan yang cukup cepat ini maka mungkin untuk turun kembali ke area tersebut agak sulit ya. Oleh karena itu ada alternatif kedua yaitu di support level 775 sampai dengan 785 yaitu di middle line ini seperti itu. Dan target price itu berada di level resist kotak kuning berikutnya ya, di level 1045 sampai 1060 seperti itu. Ya namun di level saat ini ya itu di kurang lebih 850 itu juga bisa dipertimbangkan menjadi resist terdekat daripada BNBA karena memang saham ini mungkin berpotensi akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya teman-teman pada perdagangan minggu depan. Jadi trade plan-nya adalah recom hold bagi yang sudah punya, namun untuk yang sudah entry maka silakan antri di area support tersebut. Oke, demikian untuk BNBA. Namun sebelum saya masuk dalam ulasan saham berikutnya, maka izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free lifetime advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Ini adalah chart daripada saham Arto. Nah, saham Arto sendiri menurut saya merupakan salah satu saham yang saya jagokan ya teman semua selain daripada saham BBB. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah follow channel Telegram saya dan juga channel Instagram saya itu sudah bisa melihat nih ulasan daripada saham Arto sebelumnya ya, dan sudah terbukti bahwa saham ini mengalami ranging yang sangat bagus sekali. Dimana kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD sendiri ya, ini sangat menarik ya teman-teman semua karena memperlihatkan minat buyers yang menguat di saham Arto ini ya, dimana garis MACD-nya itu sendiri selain sudah berada di atas center line-nya juga mengalami percepatan ya dengan garis yang mendaki atau menanjak seperti itu. Dimana dari sisi volume sendiri juga memberikan kita konfirmasi bahwa terjadi peningkatan minat buyers di saham Arto ini ya untuk kembali melakukan akumulasi ya sehingga mampu mengangkat harga sahamnya lebih tinggi lagi. Nah sebenarnya kalau untuk entry saham ini jujur aja pada posisi saat ini teman semuanya itu kurang ideal ya. Sebenarnya kalau bicara support sendiri itu berada di level kotak merah yang saya gambarkan ini ya, di level 2880 sampai dengan 2930 ya. Namun memang agak sulit sepertinya untuk entry di level tersebut ya teman semua.
Jadi kalau end to entry mungkin teman-teman harus memperhatikan saja ketika nanti Arto mengalami pullback gitu ya. Jadi kalau mengalami pullback mungkin di level sekitar 2.900-an seperti itu ya, diberikan kesempatan atau mendekati 3.000 dengan volume yang tidak terlalu besar, itu mungkin bisa coba nih untuk spec buy. Ya meskipun harus saya remind di sini bahwa itu risikonya cukup tinggi ya, karena saham ini sudah mengalami ranging yang cukup tinggi dari posisi level 1.500-an seperti itu sampai dengan level 3.090 ya, sudah hampir mengalami kenaikan 100% ya, seperti itu ya. Meskipun memang terjadi peningkatan akumulasi, namun memang kalau kita perhatikan akan ada potensi mungkin koreksi terlebih dahulu ya di saham Arto ini. Namun sejauh daripada indikator teknikal yang memberikan sinyal positif, maka memang saya cukup yakin bahwa saham Arto ini masih akan mampu bertahan dari tekanan koreksinya dan kembali membentuk baseline untuk mengalami uptrend berikutnya. So masih sangat positif ya untuk hype daripada Arto ini ya, sehingga bagi teman-teman yang sudah punya ya silahkan hold saja. Sedangkan bagi yang mau entry, maka ya silahkan bisa entry seperti strategi yang saya sebutkan tadi ya. Sedangkan untuk target berikutnya sendiri dari Arto berada di level 3.490 sampai dengan 3.520 ya. Jadi berada di area resist ini. Jadi bisa dijadikan sebagai area take profit bagi teman-teman semua jika dia kembali mengalami rise up seperti itu ya. Meskipun memang potensinya dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, jelas saham Arto sangat menarik ya. Sehingga kalau kita punya saham ini maka silahkan hold saja. Dan bisa terus follow ulasan saya. Selain daripada saham-saham bank digital lain, Arto juga bisa diikuti pada channel Telegram saya. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam satu ulasan saham bank digital kecil yaitu saham BGTG. Untuk saham BGTG sendiri juga mengalami namanya peningkatan buyers ya, peningkatan minat buyers. Di mana bisa diperhatikan di sini dari sisi indikator MACD yang sudah berada di atas center line ya, dengan peningkatan volume meskipun memang tidak sekuat daripada saham-saham bank digital lainnya. Ya sehingga memang bagi teman-teman yang sudah punya saham BGTG ya opsi yang paling bagus ya hold saja. Ya sedangkan bagi yang mau entry ini juga perlu diperhatikan ya bahwa saham BGTG ini termasuk saham yang memiliki volatilitas tinggi. Sehingga kalau untuk entry saham ini itu better menunggu dia mengalami pullback ya di area support kurang lebih 79 sampai 80 rupiah seperti itu. Dengan area saat ini itu berada di atas resist line yang berwarna orange ini teman semuanya dengan target price di level 88 sampai 89. Secara akumulasi sendiri terlihat bahwa masih mengalami peningkatan untuk BGTG sehingga memang secara momentum dia masih akan mengalami kenaikan. Jadi meskipun mengalami koreksi ya tetap dia memiliki peluang untuk mengalami kenaikan karena memang tone-nya sedang positif seperti itu. Namun secara overall kalau harus memilih saya lebih menjagokan Agro, BBB sama Arto ya. Kemudian yang kedua adalah BBHI karena memang secara teknikal itu memberikan tone yang lebih positif ya, dengan indikasi bahwa potensi untuk mengalami namanya reversal trend atau mengalami namanya fase rally uptrendnya. So lebih menarik saham-saham itu. Namun bagi teman-teman yang sudah punya saham-saham yang lain, bank digital lain juga tetap bisa memperhatikan ya bahwa memang secara overall semua saham yang saya ulas pada kesempatan kali ini itu tone positif semua teman semuanya. Jadi besar harapan bahwa saham ini masih memiliki ruang kenaikan yang lebih tinggi lagi pada perdagangan minggu depan. Namun sebagai penutup saya ingin sedikit memberikan ulasan mengenai IHSG ya teman-teman semua. Itu sebagai berikut. Nah, memang ada sedikit resiko nih bagi teman-teman semua yang sudah memperhatikan IHSG. IHSG kita saat ini sedang berada di area resist kotak kuningnya, ya dengan penutupan candle itu adalah candle shooting star seperti itu. Jadi memang ada potensi di minggu depan yang mengalami koreksi. Ya, jadi mengalami koreksi, mungkin dia akan turun mengalami koreksi itu kurang lebih di level mendekati 6.980 sampai dengan 7.000 seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, memang mungkin kalau penurunan dari IHSG ini terjadi ya. Itu hanya akan terjadi mungkin pada saham-saham big bank, sehingga kalau ada peluang tadi bagi saham-saham bank digital lainnya yang bisa diperhatikan nih area-area support yang saya sebutkan tadi ya. Perhatikan juga bahwa tekanan IHSG seperti apa. Kalau misalnya tekanan IHSG tidak terlalu kuat, maka memang itu merupakan sebuah kesempatan baik bagi teman-teman yang ingin entry saham-saham bank digital di area support yang saya sebutkan ya. Tapi kalau memang tekanan IHSG terlalu kuat, maka mungkin hindari dulu, bisa avoid. Tinggal lihat bagaimana responnya pada sesi 2. Kalau memang ternyata cukup baik, maka bisa melakukan entry pada saham-saham bank digital tersebut ya. Oke, secara overall, secara momentum sendiri IHSG masih sangat bagus ya. Bisa terlihat di sini bahwa MACD-nya masih terus mengalami kenaikan ya dengan posisi menanjak. Jadi memang secara minat buyer sendiri masih kuat, tone masih positif. Sehingga kalau terjadi koreksi, bagi saya itu masih koreksi yang wajar ya di perdagangan minggu depan. Jadi harapan kita adalah ketika nanti mengalami koreksi, IHSG akan mulai membentuk kembali baseline-nya dan kita berharap sekali bahwa kali ini merupakan sebuah peluang bagi IHSG untuk mengalami fase rally uptrend-nya ya. Semoga bisa dikonfirmasi pada perdagangan minggu depan. Oke, demikian ulasan saya untuk saham-saham bank digital ya. Potensi teknikalnya silakan bagi teman-teman bisa nonton kembali dari awal hingga akhir jika dirasa ada yang kurang jelas. Dan silakan juga untuk share video ini ke rekan-rekan yang lain agar bisa semakin banyak mendapatkan manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru join di channel YouTube ini, silakan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update-update video dari saya. Dan jangan lupa juga ya untuk follow channel Telegram dan juga channel Instagram kita. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.